Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai speech. Speech atau pidato adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang kepada sekelompok pendengar untuk menyampaikan pesan, ide, atau argumen tertentu. Ini bisa dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari pidato politik, pidato motivasi, hingga pidato akademis. Speech juga memiliki beberapa elemen penting, yaitu pertama adanya pengantar yang memperkenalkan pembicara dan topiknya. Kemudian ada isi yang berisi pokok-pokok pembicaraan, argumen atau ide yang ingin disampaikan. Setelah itu, biasanya ada penjelasan atau pembahasan lebih lanjut untuk mendukung poin-poin utama. Selanjutnya adalah penutup, di mana pembicara merangkum poin-poin dan mungkin memberikan kesimpulan atau tindakan yang diinginkan. Penting juga untuk memperhatikan gaya penyampaian, termasuk nada suara, gerakan tubuh, dan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan audiens dan tujuan pidato. Selanjutnya, tujuan speech. Setiap jenis speech atau pidato memiliki tujuan khususnya sendiri, tetapi seringkali pidato dapat mencakup beberapa tujuan sekaligus, tergantung pada konteks dan audiensnya. Berikut adalah tujuan dari pidato, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Pidato sering digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan seperti dalam acara akademis, politik, atau bisnis. Tujuannya adalah agar audiens memahami suatu topik atau isu dengan lebih baik. Yang kedua, mempengaruhi audiens. Pidato sering digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan menyampaikan argumentasi atau gagasan yang meyakinkan. Ini sering terlihat dalam pidato politik, advokasi sosial, atau kampanye pemasaran. Yang ketiga, menghibur audiens. Ada jenis pidato yang bertujuan untuk menghibur audiens, seperti dalam acara hiburan atau acara formal yang santai. Tujuannya adalah agar audiens merasa terhibur dan terhubung dengan pembicara. Yang keempat, memotivasi audiens. Pidato motivasional dirancang untuk menginspirasi audiens dan mendorong mereka untuk bertindak atau meraih tujuan tertentu. Ini sering digunakan dalam konteks pendidikan, pelatihan, atau pengembangan diri. Dan yang kelima, menginspirasi audiens. Pidato sering digunakan untuk menginspirasi audiens dengan menceritakan kisah sukses, memberikan nasihat, atau menyampaikan pesan-pesan positif. Tujuannya adalah agar audiens merasa termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Selanjutnya, jenis-jenis speech. Setiap jenis speech atau pidato memiliki tujuan dan gaya penyampaiannya yang berbeda, tergantung pada konteks dan audiens yang dituju. Berikut adalah jenis-jenis speech atau pidato. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif adalah jenis pidato dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang suatu topik kepada audiens. Biasanya, pidato informatif disusun dengan struktur yang jelas, menggunakan fakta, data, dan contoh untuk mendukung informasi yang disampaikan. Contohnya, pidato tentang perubahan iklim akan memberikan informasi tentang penyebab, dampak, dan solusi perubahan iklim. Yang kedua, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiens tentang suatu pandangan atau pendapat tertentu. Dalam pidato ini, pembicara meyakinkan argumen-argumen yang mendukung posisi atau pendapat mereka, seringkali dengan membandingkan dengan argumen yang berlawanan. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi audiens agar mempertimbangkan dan menerima pandangan atau pendapat pembicara. Contohnya, pidato tentang pentingnya daur ulang bisa menyajikan argumen-argumen tentang manfaat lingkungan dan ekonomi dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, pidato persuasif.
Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menggerakkan audiens agar melakukan tindakan tertentu atau mempercayai suatu pandangan atau pendapat. Dalam pidato ini, pembicara berusaha meyakinkan audiens dengan menggunakan emosi, logika, atau otoritas untuk memengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Tujuannya adalah untuk mengubah sikap, keyakinan, atau tindakan audiens sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya, pidato kampanye politik bisa menggunakan narasi yang emosional dan janji-janji untuk mendapatkan dukungan. Yang keempat, pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan hiburan atau kesenangan kepada audiens. Jenis pidato ini biasanya ringan, humoris, dan menghibur tanpa tujuan persuasif atau informatif yang mendalam. Pidato rekreatif sering digunakan dalam acara-acara yang bersifat santai atau hiburan, seperti acara keluarga, pesta, atau pertemuan informal lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghibur bagi audiens. Contohnya, pidato pembukaan di acara formal bisa mencakup lelucon atau cerita lucu untuk menghangatkan suasana. Selanjutnya, struktur teks pidato. Struktur membantu memastikan bahwa pidato memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Struktur teks pidato umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan digunakan untuk memperkenalkan diri, menarik perhatian audiens, dan menyampaikan tujuan pidato. Biasanya dimulai dengan salam pembuka, diikuti dengan kalimat pengantar yang menarik perhatian audiens dan mengungkapkan tujuan dari pidato. Yang kedua, isi. Bagian isi adalah inti dari pidato yang berisi pembahasan pokok atau argumen utama yang ingin disampaikan. Biasanya disusun dengan menggunakan alinea-alinea yang terstruktur dengan jelas dan logis. Setiap alinea dapat berisi satu ide pokok yang didukung oleh argumen atau bukti yang relevan. Dan yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dari pidato yang mengarahkan audiens untuk merenungkan kembali pesan utama atau menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah disampaikan. Penutup biasanya berisi ringkasan singkat dari isi pidato dan seringkali diakhiri dengan pesan yang menginspirasi atau mengajak tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.